Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari mata pelajaran hadis. Baik, kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan Kitabul Hudud. Kita masuk pada hadis berikutnya. Di sini disebutkan hadis yang ke-356 ya. Hadis yang ke-356 atau hadis yang hadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6 dalam pembahasan kitab Al-Hudud. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, innal yahuda ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu. Bahwasanya ada beberapa orang Yahudi ya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan suatu perkara, anna imra'atan minhum wa rajulan zanaya, bahwasanya ada seorang wanita dari kalangan mereka dan seorang laki-laki, ya ada seorang wanita dan laki-laki dari kalangan mereka yang berzina, yang keduanya berzina. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma tajiduna fit Taurati fi sya'nir rajm. Ya. Apa yang kalian dapatkan di dalam Taurat, dalam kitab Taurat dari perkara rajam, ya. Apa yang kalian dapatkan di dalam Taurat dari perkara rajam? Ya. Maksudnya di sini Rasulullah SAW menanyakan kepada mereka, bukankah ada syariat rajam di dalam kitab Taurat, ya di dalam kitab suci yang mereka pegang, ya kitab Taurat. Faqalu, tapi kemudian mereka menjawab, orang-orang Yahudi tadi menjawab, nafdahuhum wa yujladun. Ya, kami mereka mengatakan hukumannya itu kami bawa mereka di hadapan orang, ya kami bawa mereka, ya kami keluarkan mereka di hadapan manusia, kemudian mereka dicambuk, dihukum cambuk. Ya, ini jawaban dari orang-orang Yahudi tadi. Mereka mengatakan bahwasannya hukuman di syariat mereka itu bagi orang yang berzina adalah dicambuk, ya tidak dirajam. Ya. Ya, mereka mengaku tidak ada hukuman rajam di dalam kitab Taurat, tapi hanya dicambuk saja. Qala Abdullah ibn Salam, tapi kemudian salah seorang sahabat bernama Abdullah ibn Salam, yang dia seorang mantan Yahudi, ya. Abdullah ibn Salam ini seorang sahabat yang dulunya orang Yahudi, beragama Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Ya, Abdullah ibn Salam mengatakan, kadzabtum, kalian telah berdusta. Ya, karena Abdullah bin Salam tahu bahwasanya di Taurat itu pada hakikatnya di dalam kitab Taurat ada syariat rajam. Ya, ada syariat hukuman rajam. Maka dia berkata kepada orang-orang Yahudi tadi, kadzabtum, kalian telah berdusta. Fiha ayatul rajmi, di dalamnya ada ayat rajam. Fa atau bit Taurat fanasharuha. Taib, kemudian setelahnya orang-orang Yahudi tadi pun membawakan kitab Taurat, ya, dibawakan ke hadapan Rasulullah dan para sahabat, ya. Kemudian fanasyaruha, kemudian mereka membukanya. Fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajmi, kemudian ya ini tipu daya orang Yahudi, ya salah seorang dari mereka kemudian meletakkan tangan mereka di atas ayat rajam yang terdapat di kitab Taurat tadi. Jadi dia tutupi ayat rajam, ayat yang menyebutkan tentang hukum rajam di dalam kitab Taurat, supaya tidak terlihat, ya, supaya seakan-akan tidak ada ayat yang menyebutkan tentang hukum rajam di dalam Taurat. Faqara'a ma qablaha wa ma ba'daha, maka kemudian dia pun hanya membaca ayat yang setelahnya dan yang sebelumnya. Jadi dengan dia sembunyikan ayat-ayat rajam. Faqala lahu Abdullah bin Salam, maka kemudian Abdullah bin Salam pun dia mengetahui, dia tahu kebohongan yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi. Dia tahu bahwasanya ada yang ditutup-tutupi ketika itu. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, irfa' yadak, angkatlah tanganmu. Ya, Ibn Abdul Salam tahu bahwasanya dia menutupi tangannya, menutupi ayat rajam yang ada di dalam Taurat.
Ya, Abdullah bin Salam mengatakan irfa' yadak, angkatlah tanganmu. Farafa'a yadahu, kemudian orang Yahudi tadi pun mengangkat tangannya. Fa idza fiha ayatul rajm, maka ternyata di dalamnya terdapat ayat rajam. Jadi dalam Taurat ternyata terdapat ayat tentang syariat rajam. Tayyib. Faqala, kemudian dia pun mengatakan sadaqa ya Muhammad, dia benar wahai Muhammad. Ya, jadi kemudian orang Yahudi tadi pun mengaku ya bahwasanya benar, bahwasanya Abdullah bin Salam tadi benar, bahwasanya di dalam Taurat itu terdapat ayat tentang rajam. Ayat tentang rajam. Fa amara bihi man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam farujima, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya untuk dirajam. Ya, laki-laki dan perempuan tadi dari kalangan Yahudi tadi diperintahkan untuk dirajam. Qala, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan fara'aitu rajula, atau Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan fara'aitu rajula, kemudian saya melihat laki-lakinya, ya laki-laki yang dihukum rajam tadi yang telah berzina, ya dia melihat laki-lakinya yajna'u 'alal mar'ati yaqiha al-hijarah. Ya laki-laki tadi berupaya untuk menutupi tubuh wanita untuk melindunginya dari lemparan batu. Tayyib. Jadi laki-laki yang yang berzina tadi dia berupaya untuk menutupi wanitanya, ya pasangan berzinanya tadi, wanitanya tadi dari lemparan batu. Tayyib. Maka akhirnya keduanya pun dirajam, dihukum rajam sampai mati. Tayyib. Ya barakallahu fikunna, ini hadis yang ke-6 ya yang kita kita bahas pada halaqah hari ini. Kemudian beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah jawazu tamkini ashabil milal al-ukhra min adh-dhihab ila al-qadhi al-muslim. Bolehnya para pemeluk agama lain ya selain agama Islam untuk pergi kepada hakim yang muslim, artinya boleh kemudian untuk bertahkim ya mengambil hukum, atau boleh untuk menyelesaikan perkaranya kepada pengadilan Islam yang kemudian nanti perkaranya diselesaikan dengan hukum Islam. Tayyib. Makanya menunjukkan Islam itu berada di atas ya, dia mulia. Islam itu mulia di atas. Islam adalah agama yang paling tinggi tentunya, yang tidak ada yang lebih tinggi di atasnya. Maka ketika suatu negeri menerapkan hukum Islam, kemudian ketika ada penduduknya yang beragama selain Islam, kemudian boleh bagi mereka untuk menyelesaikan perkara mereka kepada mahkamah Islam yang nanti kemudian tentunya ditetapkan perkaranya dengan hukum Islam. Tayyib. Kemudian faedah yang lainnya, wazina muharramun fi syara'i as-sabiqah. Ya zina itu haram dalam seluruh syariat ya, bahkan termasuk dalam syariat-syariat sebelum Islam, sebelum syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perkara zina ini sudah haram. Ya sudah diharamkan. Maka karena memang jelas keburukannya, mafsadahnya ya, maka di setiap syariat itu diharamkan perbuatan zina. Kemudian faedah berikutnya, itsbatu tahrif fit Taurat wal Injil. Ya, dalam hadis ini menunjukkan akan adanya perubahan dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, kita lihat bagaimana kelakuan orang Yahudi saja, dia ketika sudah jelas-jelas di situ Taurat yang mungkin belum banyak dirubah kandungannya dan di sana masih terdapat ayat rajam, itu saja mereka berupaya untuk menutupi ayat rajam tersebut. Ya, dalam rangka mereka mencari kemudahan atau mencari hukuman yang itu lebih mudah, ya, lebih sesuai dengan hawa nafsu mereka. Baik. Maka tentunya ketika kemudian mereka mendapatkan kesempatan untuk merubah kandungan Taurat maupun Injil, maka ini tentunya mereka lakukan. Dan memang faktanya, kenyataannya memang kitab Taurat dan kitab Injil sudah di zaman sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan, ya, penambahan dan pengurangan, sehingga kandungannya itu sudah tidak lagi murni sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalam. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya,
Kemudian sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini bahwasannya boleh untuk murajaatu kutubi ahli ghairil Islam idza kana fiha naf'un li ahli Islam. Bolehnya untuk menelaah atau melihat kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum kitab Al-Qur'an apabila memang ada manfaat di dalam hal tersebut, ada manfaat bagi kaum muslimin. Tapi tentunya di sini perlu penjelasan ya, bahwasannya perlu penjelasan bahwasannya hal seperti ini tidak bisa serta-merta kita lakukan, apalagi di zaman sekarang ini yang mana kitab suci zaman sekarang ini sudah banyak mengalami perubahan jauh keadaannya dibandingkan kitab-kitab suci Taurat maupun Injil di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka untuk zaman sekarang ini kita tidak butuh lagi untuk menelaah atau mempelajari kitab-kitab suci yang dipegang oleh agama lain. Ya, khususnya kitab Taurat dan Injil yang ada di zaman sekarang ini. Kita cobakan dengan apa yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Tayyib. Walaupun memang dalam beberapa sisi ya, misalnya untuk membantah mereka, ya, untuk memberikan bantahan kepada mereka, mungkin bisa kemudian dengan dibawakan buktinya dalam kitab suci mereka. Ya, mungkin dari beberapa sisi bisa diambil manfaatnya dari hal tersebut. Kemudian faedah yang lainnya, syariatu Musa muwafiqatun fi katsirin min ahkamiha qabla tahrif li syariati ahli Islam. Syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam itu mayoritasnya, kebanyakannya itu mencocoki atau sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam saat ini. Sebelum terjadinya perubahan tentunya, ya, sebelum dirubah oleh orang-orang Yahudi. Taib. Termasuk tadi terkait dengan hukum rajam. Nah, kemudian faedah yang lainnya, ittisaful yahud bil murawighah wa adamul iqrar bil haqq. Ya, dalam hadis ini terdapat penetapan ya bahwa sifat orang-orang Yahudi yang mereka itu suka berkhial atau melakukan tipu daya, dan mereka suka menutupi kebenaran. Ya, mereka suka untuk menutupi kebenaran dan mereka tidak mau menetapkan kebenaran. Ya. Ini mereka hanya ambil sesuai dengan hawa nafsu mereka. Baik. Kemudian faedah yang lainnya bisa kita sebutkan di sini, masyru'iyatu rajmiz zani. Ya, hadis ini kembali menjelaskan tentang disyariatkannya hukuman rajam bagi orang yang berzina. Tapi orang berzina yang sudah muhsan, ya, yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah secara syariat. Tayyib. Maka hukumannya ketika dia berzina dihukum rajam. Dan kemarin rinciannya sudah kita jelaskan sebelumnya ya, terkait dengan orang yang terjatuh ke dalam perbuatan zina, mana yang lebih afdal, apakah dia minta untuk ditegakkan hukum rajam atasnya, atau dia lebih baik untuk menyembunyikan aib tersebut, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha tanpa memberitahukannya kepada orang lain. Ya, maka ini ada rinciannya kemarin, tergantung keadaan orang tersebut. Tayyib. Kemudian faedah yang terakhir di sini, az-zani ats-tsayyib la yujlad wa innama yuktafa fihi birrajm. Seorang yang berzina yang sudah tsayyib, yang sudah muhsan, itu tidak dihukum cambuk, tapi cukup dihukum dengan rajam. Jadi cukup dirajam tanpa dicambuk terlebih dahulu. Ya, jadi cukup dihukum rajam sampai mati. Tayyib. Ya, ini hadis yang ke-6. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-7. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-7 di sini hadis yang terakhir dari Kitabul Hudud, ya, dari pembahasan awal dari Kitabul Hudud. Di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna rajulan aw qala imra'an ittala'a 'alaika bighairi idnika fahadaftahu bihasatin fafaqata 'ainahu maka na 'alaika junahun." Ya, apabila ada seseorang yang dia melihat ke dalam rumahmu, ya, melihat ke dalam rumahmu tanpa seizinmu. Jadi dia ngintip ke dalam rumah kita, ya, tanpa seizin kita, karena ini dilarang, ya, tidak boleh kita melihat ke dalam rumah orang lain tanpa seizinnya, karena ini
perkara yang bisa mengungkap atau perkara yang bisa menyebabkan terbukanya aurat atau aib-aib seorang muslim. Karena rumah itu merupakan hijab atau sitr, pembatas atau penutup bagi aib-aib atau aurat kaum muslimin. Jadi tidak boleh kita sembarangan melihat ke dalam rumah seseorang ya tanpa seizinnya. Taib. Maka apabila ada seseorang yang dia melihat ke dalam rumahmu tanpa seizinmu, kemudian engkau lempar dia dengan batu, kemudian mengenai matanya, kemudian mungkin matanya sampai buta misalnya, maka ana 'alaika junahun, maka tidak ada dosa bagimu, tidak ada dosa atasmu, tidak ada hukuman atasmu. Ya, tidak ada hukuman atasmu. Jadi karena ini perkara yang dia lakukan untuk melindungi dirinya, ya. Karena orang tadi sudah sembarangan, ya, dia melihat ke dalam rumahnya tanpa seizinnya. Dia ngintip ke dalam rumahnya tanpa seizinnya. Kemudian ketika dia lempar orang tadi dengan batu kemudian melukainya atau mencederainya, maka tidak ada dosa atasnya. Ya, tidak ada dosa dan tidak ada hukuman atasnya. Karena ini kesalahan orang itu sendiri yang dia telah berani ya melihat ke dalam rumah seseorang tanpa seizin pemiliknya. Baik. Maka beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, tahrimun nazar fi buyutil akharin, haramnya kita melihat ke dalam rumah-rumah orang lain tanpa seizin, yang ngintip istilahnya, yang ngintip ke dalam rumah orang lain. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya, misalnya mungkin pemiliknya sedang, kalau seorang wanita ya tentunya di dalam itu buka hijabnya sehingga terbuka auratnya, yang itu aurat yang biasa dilihat oleh keluarganya tapi tentunya tidak diperbolehkan untuk dilihat oleh orang lain. Ya, laki-laki ajnabi yang tidak boleh melihatnya. Maka ini perkara yang tentunya akan menjatuhkan harga diri dan kehormatan saudaranya sama kaum muslimin. Maka haram hukumnya untuk melihat, mengintip ke dalam rumah orang lain tanpa seizin pemiliknya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, masyru'iyatu uqubatil mukhalif lin nusus asy-syar'iyyah sawan kana fil khalwah atau fil ikhtilat. Ya. Disyariatkannya, dibolehkannya untuk menetapkan hukuman bagi orang-orang yang menyelisih nas-nas syar'i. Ya. Terkait dengan baik yang terkait dengan khalwah itu berduaan antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi, tidak ada orang, ya, laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, ataupun dalam ikhtilat bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, ya, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Artinya perkara-perkara yang itu menjerumuskan ke dalam perkara zina, perbuatan zina, maka untuk mencegah itu terjadi boleh kemudian ditetapkan hukuman bagi para pelakunya, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Tayyib. Kemudian faedah yang terakhir, la haraj ala sahibid dar in faqa 'ainal muttali' alaihi. Ya, boleh, jadi tidak ada hukuman dan tidak ada dosa bagi seseorang, bagi pemilik rumah yang dia melempari orang yang mengintip ke dalam rumahnya, kemudian mungkin sampai melukai atau mencederai orang tersebut. Karena ini haknya untuk melindungi dirinya dan keluarganya, ya, melindungi aurat atau aib-aib dirinya dan keluarganya. Maka ini tidak ada dosa dan tidak ada hukuman atasnya. Karena yang salah adalah orang yang mengintip, ya, orang yang mengintip ke dalam rumahnya tadi. Tayyib. Nah, ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Insyaallah nanti halaqah berikutnya kita lanjutkan pada bab haddus saraqah. Ya, bab tentang hukum had bagi kasus pencurian. Nah, naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.